wabarakatuh. Innal hamdalillah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita kitab Risalatul Muawanah lil Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad sampai di faslun wa 'alaika bi rasyis sufufi wa taswiyatiha. Sebelumnya kita tidak lupa Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, pada para tabi'in, pada para auliya was syuhada was salihin wa jami' ammatir rasyidin wa jami' auliya'illahi ta'ala wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyidina Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa 'alaika bi rasis sufufi wa taswiyatiha wa in kunta imaman kana al-amru minka bidzalika akad wa hadha amrun muhimmun fi syar'i wa aktsarun nasi ghafiluna anhu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahridu ala dzalika wa yatawalla fi'lahu bi nafsi wa yaqulu la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Wa kana ya'muru bisadil furuj wa yaqulu walladhi nafsi biyadi inni la ara syaitana yadkhulu fi khilalis safi ka'annahu al-khazaf, yakni al-ghanam as-sighar. Kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hendaklah engkau merapatkan saf dan meluruskannya, rasis saf. Fa in kunta imaman, apalagi kalau engkau imam, kana al-amru minka bidzalika akad, maka urusan merapatkan dan meluruskan saf itu justru lebih ditekankan kalau kau imam. Maksudnya kalau kau imam kau bisa ngatur rapat sini sedikit kurang rapat gitu, bila perlu pakai tongkat, ketuk sedikit, kotak lurus mundur sedikit gitu, pukul aja. Karena Rasulullah dulu pernah meluruskan saf pakai gitu, pakai tongkat sama Rasulullah di bagian perutnya nih yang tak lurus di pakai tongkat, suruh mundur sedikit, sampai akhirnya ecek-eceknya sahabat tadi nak minta balas dendam sama Rasulullah. Aku tak terima Rasulullah diginikan Rasulullah. Kata saya, udahlah kalau hanya ambil tongkat, kata saya. Udah gitu kata sahabat itu, bukan dipeluk dia Rasulullah SAW. Itu begitu cara, sampai begitu Rasulullah ingin merapatkan saf. Rapat saf itu juga banyak penafsirannya, bukan penafsiran, pemahaman
Ya, ada yang memahami rapat seperti yang namanya rapat nih gini, baru rapat. Nah, sekarang kalau kita bilang tanam pinang rapat, macam mana tanam pinang itu, Pak? Kata dia agar puyuh tak dapat lari. Macam mana tanam pinang rapat? Gini. Kalau tanam pokok durian jangan rapat. Maksudnya gimana rapat? Apa orang tuh tanam dempet gini dan namanya rapat? Ya tidak. Jadi rapat itu bukan berarti harus dempet lengket gini. Itu pemahaman secara letterlek. Nah, sehingga yang seperti itu, Pak, yang seperti itu bukan pendapat para a'immah al-arba'ah. Jadi 4 imam al-arba'ah itu tidak berpendapat bahwa yang namanya rapat itu dempet gini, tidak. Nah, jadi itulah saya bilang, yang bahasa rapat ini tengok-tengoklah. Tengok-tengok, rapat itu bukan harus arti dempet. Nah, itulah nanam pokok pinang rapat, masa dempet gini pokok pinangnya? Mana bisa. Pokok durian jarak 5 meter tuh orang bilang, rapat betul, kata dia. Rapat pula masih gini, rapat tuh boleh gini, gitu kita jawab. Ya tidaklah. Makanya sekarang ini ada semacam ya pemahaman ya yang memahami seperti itu, sehingga rapatnya betul-betul nempel. Dan sebetulnya itu nanti tak tahu di sini apakah dibahas oleh al-imam. Sebenarnya yang seperti itu dulu berangkat daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah hadis menyebutkan, para sahabat mengatakan bahwa di bahasa hadisnya itu bahwa sampai salah seorang di ahaduna. Jadi salah seorang di antara kami itu menempelkan kakinya dengan kaki sebelahnya, pundaknya dengan pundak sebelahnya. Bahasanya di dalam hadis itu ahaduna. Ahaduna itu salah seorang di antara kami, saking dia nak rapat itu sampai kayak gitu. Jadi maksudnya apa? Kalau bahasa ahaduna berarti banyak yang nempel atau banyak yang tidak nempel? Kebanyakan sahabat pada waktu itu berarti nempel apa tidak? Hah? Tidak. Karena di situ bahasanya sampai salah seorang di antara kami. Berarti hanya salah seorang saja. Begitu dia mungkin betul-betul rapat tuh sampai nempel. Tapi dari hadis ini kita memahami berarti kalau bahasa ahaduna itu berarti salah seorang di antara sahabat, berarti kebanyakan itu tidak sampai nempel. Nah itu gitu loh maksudnya. Nah, jadi itu perlulah kita pahami tadi, bahasa rapat itu bukan berarti harus nempel, tengok keadaan gitu. Nah, jadi Pak duduknya yang agak rapat Pak, umpamanya gitu kan. Apa saya suruh lutut mesti nempel sama lutut? Kan tidak. Seperti apa walaupun gak nempel sudah dikatakan rapat. Contoh seperti itu. Jadi kita jangan melihat semacam bahasa secara pemahaman dilihat dari bahasanya saja. Sementara bukan kita pakai pikiran kita, tetapi para ulama madzhabul arba'ah tidak mengatakan demikian. Jadi yang dimaksud rapat menurut al-immah itu tidak berarti nempelkan sampai lengket, itu tidak. Nah itu. Jadi kita lanjutkan. Terus nempel gitu gimana, sah nggak? Ya sah-sah saja, sholatnya sah, tetap sah. Coba mengganggu sebelahnya. Di samping mengganggu sebelahnya, itu juga bisa membuat hati kita ini fokusnya, mohon maaf, itu termasuk hal yang bisa mengalihkan konsentrasi kita. Jadi maksudnya kita jadi konsentrasi kita ke kaki. Waktu berdiri kaki, sujud, rukuk, nanti berdiri rapat lagi. Jadi konsentrasi kita sholat ini ke kaki akhirnya. Ini ngapalah orang ini tak mau rapat, kita geser lagi sebelah. Ini ngapa tak mau rapat, kita geser sebelah. Kita tolak sebelah. Jadi konsentrasi kita ketika sholat mestinya khusyuk, hadir hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dialihkan untuk macam mana aku ni harus nempel terus kakinya.
Nah, itu seperti itu. Jadi ini sebetulnya hal yang sementara yang sangat penting diperhatikan waktu sholat itu adalah kekhusyuan. Nah, kekhusyuan. Kadang-kadang beginilah, tanpa tidak sadar, kadang-kadang setan itu bermain di mana saja. Kadang-kadang dia macam menunjukkan yang baik, tetapi ujung akhirnya dia nanti akan istilahnya membuat kita ini meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Umpamanya ada orang malam hari dia nak umpamanya ibadah atau zikir atau apa, terus jam malam teruskan, banyak zikir, banyak zikir, teruskan, dah ngantuk tatap, teruskan, macam bagus, tapi ternyata tujuan setan begitu, biar dia panjang-panjang kau berzikir sampai ngantuk-ngantuk, lanjutkan terus. Nomor satu, dia lisannya tidak sesuai dengan hatinya, nanti lisannya ada, apalagi baca Quran sambil ngantuk. Yang kedua, nanti pas time sholat subuh dia dah tertidur, bangun dah terlambat subuh. Nah itu, jadi itu diantaranya juga perlu diperhatikan. Jadi Rasulullah SAW, wa aksarun nas ghafiluna anhu, kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, kebanyakan manusia lalai dari urusan merapatkan barisan ini. Memang ada orang yang cuek betul, santai aja dia ini. Jadi jaraknya itu kadang sampai segini, ini kejauhan jarak segini. Jadi yang namanya rapat kita itu pokoknya nggak harus nempel, yang penting jarak-jarak sekian, ya itu sudah oke. Jangan sampai nempel. Jangan kalau udah jarak dah sekian, ini dah kejauhan. Apalagi sampai gang satu orang, kiranya kita belum pernah lah, ya tidak pernah. Nah, jadi di jarak segini ini sudah kejauhan, ya sekitar satu ruas jari gini, satu segini, sekitar itu boleh. Itu. Jadi banyak orang yang lalai sholat, pokoknya sholat aja. Mau rapat tak rapat, alah sunnah aja kok, sibuk susah sangat. Jangan begitu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhridu ala zalika wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi. Rasulullah SAW betul-betul menekankan dulu sampai Rasulullah ini dia yang melakukan tugas, maksudnya melakukan tindakan untuk meluruskan itu beliau sendiri. Ketika jadi imam betul-betul di jalan. Sampai Rasulullah pakai tongkatnya itu. Nah, itu betul-betul diluruskan, begitu penting. Kalau tak penting, banteng-banteng kau nak rapat tak rapat, belok tak belok terserah. Tapi tidak, Rasulullah begitu. Wa yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina qulubikum. Sungguh engkau luruskan barisan shaf kalian ini, atau Allah akan menjadikan perselisihan antara hati-hati kalian. Jadi tandanya orang ini kalau dah shafnya ini tak rapi, maju mundur, kadang jarak segini, kadang lebih lagi, kadang agak sikit kakinya mundur ke belakang, kadang sikit ada yang ke depan, tak dipentingkan dia. Itu menunjukkan, kata Rasulullah, nanti kalau kalian, bahasa ini yang dimaksud itu, kalau kalian ini tidak meluruskan barisan kalian, maka nanti Allah akan menjadikan perselisihan di antara hati kalian. Jadi sebab kita tak lurus di dalam sholat, nanti Allah menjadikan ketidakcocokan antara orang-orang yang memang tak mau lurus ini tadi. Itu resikonya di situ. Jadi jangan sampai tidak lurus, nanti engkau akan akhirnya bermusuhan. Tidak bagus, tidak rukun, benci sana benci sini. Itu sebab lulah sholatnya tidak lurus, menunjukkan hatinya juga akan tidak lurus. Nanti Allah akan menjadikan mereka tidak rukun. Wa kana ya'muru bisaddil furaj wa yaqulu walladhi nafsi biyadi inni la ara syaitana yadkhulu fi khilalis safi ka'annal ghazaf. Jadi al-ghanam as-sighar. Kata Rasulullah SAW menyuruh untuk bisaddil furaj. Bisaddil furaj itu menutup rongga. Menutup rongga maksudnya ada satu rongga yang muat untuk satu orang. Jangan dibiarkan kosong, isi langsung, isi. Itu Rasulullah suruh. Kenapa ketika ini kosong? Nanti kata Rasul, sungguh aku melihat setan masuk di antara soft-soft yang kosong. Jadi bahasanya Rasulullah ini supaya
Kalau ada soft kosong yang muat satu orang itu diisi. Kalau nggak diisi, Rasulullah melihat setan di situ seperti setan yang seperti besarnya kayak anak kambing. Ada setannya. Begitu ada soft kosong, soft ada kosong lagi. Di situ ada setannya seperti anak kambing, kata Rasulullah. Rasulullah nengok. Maksudnya apa? Ada rongga yang muat untuk satu orang kok tak diisi. Kalau kita lihat pahami dari hadis ini, namanya Sadul Furaj. Sadul Furaj itu menutup rongga. Kurang satu orang masuki, kurang dua orang masuki. Jadi bukan berarti Sadul Furaj ini begini. Ini kurang 2 senti harus gini kan. Kalau tak setan bisa masuk. Ya tidak begitu. Dia kalau itu muat sama orang, berarti setan tuh yang menggantikan di situ. Kalau ini ukuran segini tentu tak muat satu orang, ya kan? Tapi bukan berarti harus punya sekian, ya kejauhan lah. Jadi urfi sebetulnya itu, dikatakan rapat itu, kira-kira apa? Jangan sampai ada rongga yang mestinya diisi oleh seorang itu kok tidak diisi. Kadang-kadang sengaja memang agak dilonggar-longgarkan. Kalau dirapatkan tuh bisa ketambahan 2 orang. Ada yang model gitu. Sekarang ini ada orang-orang yang mempraktekkan rapat dalam arti rapat betul. Ini begini, mereka mengartikan rapat ini justru rapat kaki, bukan rapat barisan. Jadi ketika mereka mengartikan begitu, akhirnya yang dirapatkan kakinya, maka sampai kadang-kadang kakinya itu dibuka sampai lebar, ngejar kaki kawannya sebelah, jadi kakinya sangat lebar. Sekarang kita tengok, ini yang dihitungnya rapat kaki apa rapat barisan. Coba orang sholat tuh kakinya dibentang semua gitu. Pertama kakinya semua buka yang lebar semua. Oke? Kira-kira dapat berapa orang? Ya. Dibanding dengan orang yang buka standar saja, ya, buka standar saja, tapi dia tak nempel. Itu kira-kira lebih banyak muat mana? Mana yang lebih muat banyak? Dia betul rapat, tapi ketika kakinya itu dibuka lebar, gitu, akhirnya muatnya jadi sedikit. Tapi ketika kaki itu standar saja membukanya, ya walaupun tidak sampai nempel, itu muatnya anggaplah anggaplah ini kalau kaki dibuka lebar-lebar muat 20, kalau kakinya standar walaupun tak sampai nempel itu bisa 22. Berarti mana yang rapat nih? Yang kakinya nempel tapi 20 orang, atau yang tak nempel tapi 22? Mana yang rapat? Kan gitu. Ini contoh. Ini rapat barisan, bukan nempelnya barisan. Itu. Jadi makanya kadang-kadang kesalahannya menurut saya ya di situ, itu cara memahaminya gitu. Ya. Iya. Ke mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, ada yang mengatakan 1 jengkal dari kaki kiri dan kaki kanan kalau kita sendiri kan. Ya agak gini Pak, tak dengar ya. Ya. Kaki kiri dengan kaki kanan tuh jaraknya 1 jengkal kan. Ada yang saya dengar. Ya. Dan begitu juga akan meluruskan saf. Akan meluruskan saf itu dihitungkan dari tumit kaki ya. Tumit kaki kalau dihitungkan dengan kita lihat dengan jari kaki kan tidak bisa kan, ada panjang yang pendek kan. Tapi kalau tumit kaki itu yang katanya begitu katanya. Ya. Memang betul begitu. Memang betul begitu. Jadi standarnya buka kaki itu sibran. Itu sebenarnya bukan harga mati Pak. Bukan kita kalau nak sholat ukur dulu gini segini. Tak kira-kira gitu. Maksudnya kira-kira ya lebih sedikit tak apa. Maksudnya kalau gini dah lebih Pak. Ya kalau jengkal. Jadi menurut ulama ini sibron itu kira-kira itu 1 jengkal. Jarak antara kaki kita ini kanan dan kiri ini kira-kira 1 jengkal. Ini menurut ulama. 1 jengkal kira-kira berarti boleh lebih sedikit, itu pun dikatakan 1 jengkal juga. Sebenarnya kan kita jangan jari kita kan tak panjang-panjang. Jadi anggaplah segini, segini tambah sedikit.
Itu standar. Jadi kalau sampai begini, ini 2 jengkal nih. Kira-kira mungkin lebih salah 2 jengkal. Ada yang lebih ya. Itu tak etis, mohon maaf. Kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala ini butuh adab. Kira-kira lah kalau kita gini, mohon maaf. Kita gini gimana? Macam adabnya, tawaduknya itu kurang. Mohon maaf. Tapi kalau orang berdiri santai, maksudnya nih kakinya standar, semua standar, tangannya standar gini. Di situ ada sisi ketawaduannya tuh ada. Tapi kalau model macam tentara gini kan, wah gini kan macam tak tawaduk dia kurang. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, namanya tawaduk itu harus ada. Gitu. Karena kita sholat kita ini bukan seperti orang istilahnya ini hanya sekedar kayak gerakan saja, tidak, tetapi hati kita gitu. Terus tadi untuk meluruskan, yang dijadikan patokan tumit bukan ujung jari, karena orang ini kaki dia, size sepatu dia itu lain-lain. Ada nomor 30, ada nomor 35, ada nomor 45 pun ada. Jadi kalau diambil ujungnya yang sama, dia tumitnya jadi mundur ke belakang, jadi tak lurus. Yang dijadikan standar tuh tumitnya, bukan ujung jarinya. Kenapa? Karena size sepatunya lain, coba jadi tidak maju mundur. Nah itu begitu, betul ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Buya, kemarin kita udah diterangkan sama Buya masalah lebih afdol kita berada di saf yang di depan itu Buya ya. Nah sekarang ini gimana kalau saf depan itu sudah penuh semua, kemudian ada teman kita, salah satu dari jemaah kita yang sendirian di belakang di saf kedua sendiri gitu Buya. Sekarang kita diperintahkan untuk menemani saudara kita yang di belakang itu Buya. Itu apakah lebih afdol kita menemani teman kita ataupun lebih afdol kita mengejar saf yang di depan itu Bu ya? Satu lagi Bu ya. Satu lagi ini mewakili daripada ibu-ibu, mungkin bukan ibu-ibu di sini Bu ya, ibu-ibu di luar lah gitu kan. Ada yang bertanya, seafdal saf untuk seorang perempuan itu berada di depan atau di belakang? Ada juga sebagian bertanya Bu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kejadiannya tadi ini soft dah penuh, tiba-tiba ada satu orang di belakang sana, ada kurang satu, ya kan? Atau ini satu soft pertama, soft kedua, ini tinggal ada orang satu saja. Nah, terus abang ni datang abang ni datang sana, soft depan kurang satu, ini kawan sendiri, mana yang lebih utama? Ikut ke soft pertama atau ngawanin ini? Nah, tengok keadaan. Kalau kira-kira tidak ada lagi bakalan ada orang yang datang masbuk, maka ikutlah belakang. Ikut ke belakang supaya dia dapat pahala berjamaah sempurna, enggak sholat sendiri, enggak pahala berjamaahnya disempurna, jadi dia ada kawannya. Tapi kalau kira-kira masih ada kemungkinan ada orang lagi parkir motor, ya kan, nak sholat, kau ambil depan, nanti ada yang mengawan dia. Gitu. Kalau memang tak ada sama sekali, ya ngawanin orang yang di belakang, ya, ngawanin orang yang di belakang supaya dia mendapat fadilah solat berjamaah dengan sempurna. Tapi kalau tak dikawanin, ya tidak maja, sah-sah saja. Tapi ini kan namanya yang lebih utama ngawanin yang belakang, ya kan, lebih utama ngawanin yang belakang. Kecuali nanti ketika kalau memang sebelum ngawan tiba-tiba ada tanda-tanda orang datang, ya sudah, bagus ke depan. Nah itu wallahu a'lam. Kedua, ibu-ibu, jadi Rasulullah SAW mengatakan sebagus-bagus saf laki-laki itu adalah saf yang paling depan, dan sejelek-jeleknya itu paling belakang. Maksudnya sedangkan perempuan, sebagus-bagusnya safnya perempuan itu yang paling belakang, sejelek-jeleknya yang paling depan. Dipikir kok pelik ya, macam mana nih, ya kan? Sebagus-bagusnya saf perempuan itu yang paling belakang, yang paling tak bagus maksudnya, yang bukan tak bagus jelek, maksudnya nih fadilahnya itu yang paling sedikit, yang paling depan. Nah, kenapa gitu? Macam mana gambarannya nih? Berarti ibu-ibu nanti berebut sholat
dekat halaman aja sana lah bu, solatnya paling belakang, aku nak paling afdal. Nggak gitu maksudnya. Jadi cara memahami ini kadang-kadang orang jadi salah. Gini loh bu, contoh semacam sekarang sholat kalau gini di Masjidil Haram umpamanya, maksudnya gini bu, orang perempuan ini sholatnya jangan satu soft dengan laki-laki gitu, jangan satu soft. Ibu-ibu nih nak sholat dekat sini yang boleh bu, ini laki-laki semua, ibu-ibu dekat situ sendiri terselit gitu. Bagus tak? Mana bagus? Paling jelek ibu sholat paling depan tuh, ibu sana belakang, perempuan terus gabung sini, ini laki-laki punya depan gitu. Itu yang dimaksud gitu. Sah tidak sholatnya bu? Kalau ada ibu-ibu isak nanti 5 orang di situ, terus ini bapak-bapak semua, ibu-ibu yang 5 orang di depan tuh sah tak sholatnya? Sah apa tidak? Sah, sah sholatnya, tapi gak bagus. Lebih afdol ibu-ibu di safnya yang belakang, maksudnya gitu. Laki-laki kok mau saf di belakang ikut ibu-ibu situ ngapain? Laki-laki depan sini yang utama, itu yang dimaksud gitu. Kalau sekarang orang berpikir ibu-ibu saf yang paling utama, yang paling belakang, macam mana kita tidak bikin? Semua orang salat di luar masjid nanti jadi kan, aku tak nak paling depan, aku belakang, kau depan, engkau depan, engkau depan. Kapan nak solat? Hanya udahlah, tak masalah lah, aku sini aja, engkau yang tempat belakang Ustaz. Nanti orang yang masbuk pahalanya lebih besar jadinya, jadi pelik jadinya, ya kan? Maksudnya seperti itu. Perempuan itu sholatlah di softnya perempuan sana. Tengok di Masjidil Haram bu, kadang-kadang ini memang susah kan ibu-ibu, makanya diatur ibu-ibu belakang-belakang, saya mau sholat udah belakang. Kadang-kadang memang ada ibu-ibu yang terselit antara barisan laki-laki, semua laki-laki gitu 3-4 orang, ya Allahu Akbar, itu dikira paling utama. Enggak sama sekali, sama sekali sah. Ini yang dimaksud sebagus-bagus saf perempuan itu yang paling belakang, dia menjauh dari laki-laki. Wallahu a'lam. Jelas ibu ya? Nah, itu jangan salah paham. Itu banyak disalahpahamkan oleh orang di dalam memahaminya. Jadi bingung, memahaminya pun jadi bingung. Ini hadis ini macam mana? Ini jadi bingung. Wallahu a'lam. Wa alayka bil muhafazati ala fi'li salawatil khamsi ma'al jama'ati wal mudawamati ala dzalik, dan hendaklah engkau di dalam melakukan salat 5 waktu hendaklah menjaga untuk selalu salat berjamaah, wal mudawamah, rutin, ala dzalik, melakukannya secara berjamaah. Salat 5 waktu jamaah, subuh, asar, terus pokoknya berjamaah salat 5 waktu. Fa inna salatal jamaati tafdhulu ala salatil munfarid bi 27 darajah kama fil hadis sahih, karena sesungguhnya salat secara berjamaah mengungguli salat sendiri 27 derajat. Itu salat isya jamaah berapa rakaat? Berapa rakaat bu? 4. Salat isya berjamaah 4 rakaat. Itu kalau kita sholat jamaah. Sekarang kalau kita nak sholat sendiri, yang pahalanya nak ngimbangin sholat berjamaah tu, kita sholat isya 27 kali. Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, Allahu Akbar, tahiyat kedua, tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru satu nih, naik lagi, Allahu Akbar, 27 kali salam, takbirnya 27. Pernah bikin macam gini, kira-kira pernah tak? Tarawih 20 rakaat aja 2 salam, banyak balik duluan. Kadang tak naklah 20, banyak sangat, 8 aja, 8 pun balik duluan, sama juga, lebih parah lagi, udah 8 balik duluan. Kira kau 8 nak full balik duluan juga. Ini masalahnya. Jadi fadilahnya seperti itu. Jadi sholat isya 27 kali berarti 4 kali 27. Berapa 4 kali 27? Banyaklah, 100 lebih rakaatnya. Nah itu 27 kali 27 derajat.
Kemudian kama fil hadis sahih, seperti disebutkan di dalam hadis sahih, wahdar an tada'a salata fil jama'ati li ghairi udhin aw li udhrin fasidin. Hati-hatilah, jangan sampai engkau meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Enggak ada uzur tapi kok enggak sholat jamaah. Enggak uzur kok enggak sholat jamaah, sama aja. Sholat juga yang penting sholat, tak gitu juga. Kalau dulu sahabat macam kau gini semua, Nabi sholat sendiri di Masjid Nabawi. Betul apa tidak, Pak? Kalau dia bilang, ya di rumah aku sholat juga, aku jamaah dengan bini aku. Ya oke. Seandainya dulu sahabat ini macam kau semuanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq macam kau sholat dengan istrinya, Sayyidina Umar sholat dengan istrinya, Sayyidina Utsman sholat dengan istrinya, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain. Nabi sholat sama siapa di masjid? Sendiri. Jadi tidak ada alasan aku jamaah dengan bini aku. Jangan gitulah, maksudnya jangan ngeles gitu loh. Sudah ngakuin saja, mohon maaf aku, mudah-mudahan doakanlah aku bisa jamaah di masjid gitu. Tak usah ngeles, maksudnya membela diri jangan, itu sudah jelas salah. Tak usah bela diri. Kalau memang belum bisa jamaah, doakanlah aku ini nanti mudah-mudahan aku bisa melakukanlah jamaah rutin gitu. Jangan aku sudah sholat sama bini aku, itu namanya ngeles jawaban gitu. Tak boleh gitu. Kau tuh salah, ngaku salah. Kalau gitu dulu sahabat Rasul, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, mana Sayyidina Abu Bakar Umar? Abu Bakar, kau di mana salat? Aku sama istriku ya Rasulullah. Umar di mana? Aku sama istriku. Mak, aku pun punya istri juga kata Rasulullah kan. Nah, tapi Rasulullah salatnya di masjid. Sahabat itu justru istrinya tak satu, banyak sahabat tuh istrinya 2, 3, 4. Tapi sholatnya sama Rasulullah. Ini sholat istri baru satu, sholat di rumah terus. Memang payah. Alasan lebih malas, bilang malas udah ngaku gitu, tak usah ngeles. Sekarang ini orang yang ngeles, orang udah sholat lumayan dah, udah sholat gini, udahlah tak usah ngeles. Diam, ya mohon maaf Pak, ya doakanlah mudah-mudahan, gitu saja paling bagus itu sudah. Kalau memang belum sanggup atau belum bisa ngaku, itu namanya kita sudah malas tapi tak sombong. Ini dah malas sombong lagi, aduh kena dua, malasnya dah tak bagus, sombongnya tambah lagi. Nah itu kan, ngaku sajalah sudah, tak apa. Mudahkanlah insyaallah Pak, mohon doanya insyaallah, mudah-mudahan saya nih bisa melakukan seperti Bapak nih, itu aja dah selesai. Mudah-mudahan diberi pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Aula udhrin fasidin, atau salatnya karena udzur yang fasid. Ya, udzur dibikin-bikin, padahal sebetulnya malas. Wa ma majita ila modil jamaati fa wajadta qad suliyat au qa'adat fi baitik au qa'adta fi baitik tabtaghi bidzalika salamata fi dinik fa yanbaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'ak liyasul laka thawabul jamaah wa tusallim wa taslamu minal wa'id wa tahdid al warid fi haqqi tarikiha misla qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun antar ke jamaati aw la ahriqanna alaihim buyutahum. Jadi kata Sayyid Abdullah bin Abdullah, ketika engkau pergi ke masjid kemudian ternyata jamaah dah selesai, waduh macam mana nih? Maka kata Sayyid, maka engkau carilah orang yang agar mengawani kamu sholat berjamaah di masjid tuh. Banyak satu, tolong bantulah saya lambat nih sholat lagi, bawanya sholat maghrib atau sholat isya, sholat lagi jadi makmum, mengawanin tadi yang orang terlambat dia masuk ke masjid kok udah selesai, ngawanin boleh. Jadi dia sholat maghrib lagi atau sholat isya lagi, tapi dia sekedar mengawanin kawannya ini yang tadi terlambat, boleh. Itu dianjurkan, dapat pahala, bukan namanya Pak, sedekah namanya tuh, sedekah, tak pakai keluar duit tapi dapat pahala. Jadi jangan, aku udah sholat, tak gitu. Jadi ketika orang sudah sholat semua, kemudian ada orang yang terlambat, tolong Pak, bantu Pak, saya ini terlambat tadi gini-gini sih. Ya udah bantu aja, dia engkau imam, aku makmum. Jadi gitu. Yang masbuk dia jadi imam, yang bantu jadi makmum.
Itu caranya supaya dia dapat pahala berjamaah dan supaya selamat dari sabda Rasul ancaman yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun antar gil jamaah au la ahrikanna alaihim buyutahum. Sungguh kaum-kaum yang meninggalkan jamaah hendaklah berhenti, maksudnya tidak meneruskannya, hendaklah jamaah, jangan diteruskan tak jamaah tuh, kata Rasulullah, atau aku akan bakar rumah-rumah mereka, kata Rasulullah. Yang tak jamaah jangan terus tak jamaah, awas, kata Rasulullah, atau aku nak bakar rumah-rumah mereka, kata saya. Jamaah. Itu pentingnya kayak gitu, sama Rasulullah nak bakar rumah-rumah para orang-orang yang selalu meninggalkan jamaah. Wa ma majita ila maudil jamaah. Fa yang bagi anta tu mailaka man yusalli ma'ak. Ya sahul jamaah. Dan engkau dengan demikian engkau bisa selamat. Tadi harus cari kawan dulu supaya bisa berjamaah. Wa qala Ibnu Mas'ud wa qawluhu alaihi salatu wassalam wa qalu alaihi salam man sami'a nida fariqan sahihan falam yujib fala salata lahu. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasul, barang siapa yang mendengarkan azan dalam keadaan santai, fariqan, tidak bikin apa-apa, santai, fariqan sahihan, sehat walafiat, falam yujib fala salata, bukan yang dia tidak mendatanginya, enggak ikut jamaah, fala salat, maka tidak ada salat baginya. Makanya kalau fala salat itu maka tidak ada salat baginya, ulama mengatakan maka salatnya itu tidak sempurna kalau dia tidak bagi jamaah. Kalau diartikan salatnya tidak sah, fala salat tidak sah, maksudnya la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali masjid. Maksudnya tidak sempurna salatnya para tetangga masjid, maksudnya dengar azan, tidak ada uzur kok enggak salat di masjid, maka salatnya di rumah tidak sempurna tanpa uzur, tanpa ada uzur. Kemudian wa qawlu Ibnu Mas'ud, wa qawlu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, yani salat jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan sungguh kami telah melihat, aku sudah melihat, dan tidaklah selalu meninggalkan salat jamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Jadi di zaman Rasulullah dulu itu kan orang munafik juga ada. Jadi setelah dilihat siapa nih yang paling sering meninggalkan jamaah, itu orang-orang munafik, nampak. Yang sering meninggalkan jamaah itu orang-orang munafik. Itu dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketahuannya kemunafikannya itu ternyata mereka ini yang sering-sering tidak jamaah, itu yang suka meninggalkan sholat jamaah itu. Waqad kana rajulu yuta bihi ala ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuhadi bainar rajulain hatta yuqama fi safi, yakni minal kibar. Jadi ada bahkan di zaman Rasulullah SAW orang yang sudah sangat tua, ini sangat tua tapi tetap dia nak ke masjid, tetap dia ke masjid, begitu rajinnya dia itu nak ke masjid, dia tidak mau ancaman-ancaman tadi itu. Jadi sampai dia di saf itu pun dibantu dia untuk berdirinya di situ. Karena dia sudah sangat tuanya, sudah repot, dia dibantu dia untuk sholatnya itu. Begitu dia tidak mau, termasuk apalagi orang-orang, termasuk ciri-cirinya orang munafik, itu tidak mau. Wa kana hadza tasdid kulluhu fi tarki jamaah, fa ma dhannuka bihi fi tarki jum'ah allati hiya fardhu ainin, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalah sholat jamaah saja ancamannya kayak gitu, apalagi kalau orang meninggalkan sholat Jumat. Aduh, lebih parah lagi. Tak Jumatan, kerja di PT tak Jumatan, jadi kuli tak Jumatan lah engkau. Di dunia jadi kuli, di akhirat naudzubillah
Jadi penghuni neraka jahanam, apalah senangnya, tidak ada untungnya sama sekali. Sengsara dunia akhirat, ya. Di dunia jadi bos tak sholat, di akhirat masuk neraka aja rugi, apalagi jadi kuli di dunia ini. Tak sholat, tak jumatan, tak ibadah. Itu namanya orang yang salah jalan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata jum'ain tahawunan taba'allahu ala qalbih wa idza qala ka'udrun fi tarkil jum'ati aw jama'atin faqaddir anna bil mawdi'i alladhi tuqamu fihi rajulan yufraqu dananira al hadirin fa inna syatat lil qudur wa ragibat fihi fa udhrun lak ghairu sahih. Sekarang Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat secara tahawun dan meringankan, tak mau, memang malas, alah penat sikit, tak pergi, malas, taballahu ala qalbi, maka Allah menyetempel hatinya. Hati distempel sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, na'udzubillah, subhanallah. Kemudian masalah uzur. Sekarang orang ini yang namanya uzur betulan ini yang mana? Standarnya yang mana? Jadi kata Said Abdullah bin Haddad, wa idza waqalaka uzrun fi salatin fi tarki jum'ah aw jamaah faqaddir anna fil mawdi'il ladzi tuqamu fihi rajulan yufarriqu dananira 'alal hadirin fa inna syatta 'alil qudur wa raqibta fihi wa uzruka ghairu sahih. Wastahibnillah. Kalau sekarang ada orang bilang, kau kenapa tak jumatan? Aduh, aku lagi sakit, atau ada apa masalah apa, uzur, tak bisa, aku tak bisa jumatan. Ini betul tak uzurnya? Gini caranya mengujinya tuh. Jadi seandainya di masjid itu ada orang-orang bagi duit, setiap pada hari Jumat ini kita akan ada pembagian uang, satu orang mendapat 500.000 rupiah atau 1 juta rupiah. Diumumkan nih, bapak-bapak hadirin kaum muslimin muslimat, pada Jumat ini ada orang yang akan menginfakkan hartanya untuk kita yang hadir di masjid ini, satu orang 1 juta rupiah, diumumkan. Ini kalau tadi orang yang tak nak Jumatan kata, aduh aku lagi sakit, dengar kok ada bagi-bagi duit 1 juta kata dia. Langsung dibagi, bagi kata dia. Kau berarti penipu, berarti kau ni penipu. Fa'uluka ghairu sahih, kata saya. Itu berarti uzur, maka uzur tak betul. Kau pembengak aja kau tuh. Ketika seluruh Jumatan kata sakit, ketika bagi duit cepat datang. Itu cara nguji kau uzur betul apa tidak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.